Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات, hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat keislaman. Itu adalah anugerah yang sangat besar yang wajib untuk selalu kita syukuri dan selalu kita jaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian untuk kalian dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian serta telah kuridai Islam sebagai agama kalian. Dan keislaman itulah agama di sisi Allah Subhanahu wa taala yang diterima. Innad dina 'indallahil Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Dan Allah menegaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, tidak akan diterima darinya, dan dia kelak di hari akhirat tergolong kepada orang-orang yang merugi. Kita bersyukur kepada Allah di atas nikmat keislaman dan mengenal keislaman. Namun tidak luput dari pandangan setiap muslim dan muslimah bahwa di hari-hari ini secara khusus, dan demikianlah ketentuan yang berjalan di tengah umat, ada ujian-ujian yang berkaitan dengan keimanan. Ada jalan-jalan yang menyimpang yang menguji keteguhan seorang hamba di atas agamanya. Alif Lam Mim, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim wa laqad fatanna alladhina min qablikum fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna Allahu al-kadhibin. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja berucap kami telah beriman sedang mereka belum diuji? Sungguh kami telah menguji, memberikan fitnah kepada umat-umat sebelum kalian.
agar supaya Allah mengetahui siapa di antara mereka yang jujur dalam keimanannya dan siapa yang berdusta. Iya. Ujian dan cobaan itu telah ditentukan. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikisahkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqiman faqala hadha siratullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari menggaris garis yang lurus. Lalu beliau berkata, inilah jalan Allah. Thumma khatta an yaminihi wa an shimalihi khututan. Kemudian beliau menggaris lagi di samping kanan dan kirinya garis-garis yang lainnya. Lalu beliau berkata, hadhihi subul ma min sabilin minha illa wa 'alaiha syaitan yad'u ilaiha. Ini adalah jalan-jalan, tidak ada satu jalan pun dari jalan-jalan ini kecuali di atasnya ada syaitan menyuruh kepada jalan tersebut. Iya. Itulah perumpamaan jalan Islam. Jalan yang lurus tapi telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ujian-ujian. Ada jalan-jalan yang menyimpang di kanan dan di kirinya. Dan mengenal jalan-jalan yang menyimpang ini, mengenal akan bahayanya, adalah dari dasar pokok di dalam syariat kita. Iya. Dan dari misi utama seruan para nabi dan para rasul. Karena itu di seruan para nabi dan para rasul disebut dua hal. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya mereka menyerukan beribadahlah kepada Allah, perintah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, peringatan untuk meninggalkan segala sesuatu yang diibadahi selain daripada Allah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula nafara min kulli firqatin ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun." Andai kata dari kaum mukminin itu ada sekelompok orang yang mereka tafaqquh dalam agama, mempelajari, agar supaya mereka kembali dan memberi peringatan kepada kaumnya, dan supaya kaum tersebut berhati-hati, mengambil kehati-hatian mereka. Maka disebut di dalam ayat hanya satu saja. Seorang tafaqquh dalam agama agar supaya ia dan kaumnya berhati-hati dari azab Allah, dari hal yang bisa membinasakannya, dan agar supaya diperingatkan kepada manusia hal tersebut. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan dakwah para nabi dan para rasul. Di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau menegaskan, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ay yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum an syarri ma ya'lamuhu lahum." Sungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya, dan juga wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Dua hal dari jalan para nabi dan para rasul. Iya. Mensifatkan obat dan memperingatkan dari penyakit. Menerangkan jalan yang lurus sekaligus menerangkan jalan yang menyimpang. Menerangkan petunjuk dan juga menjelaskan kesesatan. Iya.
Dan ini ada di dalam banyak makna di Al-Quranul Karim. Di antara makna tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha." Demi jiwa dan penyempurnaannya. Kemudian jiwa ini diberi ilham terhadap jalur yang dengannya dia menjadi fajir atau menjadi orang yang bertakwa. Dua hal. Dan di dalam tafsir ayat, "Wa hadainahun najdain," kami beri hidayah kepada dua jalan. Salah satu dari dua penafsiran ditafsirkan dua jalan, satu jalan petunjuk dan satu jalan kesesatan. Dua hal diterangkan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nufassilul ayat wa litastabina sabilul mujrimin." Demikianlah kami merinci ayat-ayat dan supaya tampak jelas jalannya orang-orang yang berdosa. Jadi tanpa ayat-ayat dirinci kebenaran, juga diterangkan dengan gamblang jalan orang yang berdosa, agar supaya tidak terjatuh seorang hamba di dalamnya. Dan ini manhaj, metodologi berjalan di tengah para sahabat. Kata Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu, dan beliau dari ulama sahabat, sahib sir An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi, fa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani." Kata beliau, adalah manusia, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Adapun saya, kata Hudzaifah, saya bertanya tentang kejelekan. Iya. Orang bertanya, apa hal yang memasukkan ke dalam surga? Apa amalan yang memasukkan ke dalam surga? Ya. Apa yang terbaik dalam sholat, dalam ibadah ini, ibadah itu? Ditanya yang baik-baik. Tapi kalau Hudzaifah, dia nanyanya tentang kejelekan yang akan terjadi. Ya Rasulullah, akan terjadi fitnah apa? Kejelekan apa? Iya. Kenapa kata Hudzaifah? Makhafata ayyudrikani. Saya khawatir jangan sampai kejelekan itu menimpa saya. Iya. Jadi seorang mengenal kejelekan bukan untuk berbuat jelek dengannya, tapi untuk berhati-hati dari kejelekan tersebut. Sebab seorang yang tidak mengenal, dia mengenal jalan kebaikan saya, tapi dia tidak tahu jalan kejelekan. Ada jalan kejelekan, dikhawatirkan dia jatuh di dalam kejelekan tersebut tanpa dia menyadarinya. Apalagi kalau jalan kejelekan ini dikemas, ya, dengan kemasan yang indah, disampaikan dengan retorika yang memukau. Mungkin saja jalan yang menyimpan tersebut akan disangka sebagai suatu kebenaran. Iya. Karena itu kata seorang penyair, "Araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi, wa man lam ya'rifil khaira minasyarri wa man lam ya'rifil khaira minasyarri yaqa' fihi." Saya mengenal kejelekan bukan untuk berbuat jelek, tapi untuk menghindar dari kejelekan tersebut. Dan siapa yang tidak mengenal, tidak pandai membedakan kebaikan dari kejelekan atau yang jelek dari yang baik, dikhawatirkan dia jatuh di dalam kejelekan tersebut tanpa dia sadari. Iya. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, kita menjelang Ramadan ini, subhanallah, di pemberitaan, di berbagai media, ya, umat Islam diserang dan dikaburkan pandangannya berkaitan dengan agama Syiah. Iya. Perhatikan bagaimana jalan-jalan kerusakan dan bagaimana bahayanya terhadap umat. Iya. Dan kita semua menyaksikan bagaimana agama keyakinan tentang Syiah ini
ya, dibahas, ditampilkan dan dibela. Juga kita telah menyaksikan, ya, sekelompok manusia yang dianggap sebagai tokoh-tokoh panutan memberikan pernyataan-pernyataan yang menyimpang tentang agama Syiah ini. Iya. Kalimat-kalimat, pernyataan-pernyataan, andai kata mereka hidup di masa Imam Abu Hanifah, hidup di masa Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan selainnya, iya, maka pasti mereka sudah diberikan hukuman yang sangat keras karena merusak Islam dan kaum muslimin. Iya. Maka di hari-hari yang seperti ini, tentunya juga dari bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga agama seorang hamba. Ya, jangan dikira bahwa menjelaskan kesesatan kelompok Syiah itu adalah bentuk dari mencela golongan, ya, dari bentuk ghibah maupun namimah. Ini pemahaman yang keliru. Malah menjelaskan tentang kesesatan dan penyimpangan. Siapa yang menyimpang, itu adalah sebuah ibadah yang sangat agung. Karena terdapat di dalamnya penjagaan terhadap Islam dan kaum muslimin. Iya. Karena itu sebagian ulama ketika membicarakan tentang rawi-rawi hadits, iya, mereka berkata, marilah kita duduk sejenak, kita berghibah untuk Allah. Ya, sebab mereka tatkala menjelaskan bahwa si rawi ini lemah, si rawi ini tidak diterima, hafalannya jelek, itu adalah bentuk nasihat. Jangan sampai ada yang mengambil hadits rawi tersebut, dan itu adalah keliru penyandarannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Karena itu kita ketemukan dari para ulama kita di atas wara' yang sangat besar, ibadah yang sangat agung, rujukan semua manusia. Tapi mereka mengeritik rawi-rawi yang tidak benar periwayatannya. Si fulan pendusta, si fulan ditinggalkan haditsnya, si fulan pemalsu hadits, si fulan jelek hafalannya, si fulan dhaif dan selainnya dari bahasa-bahasa yang dipakai oleh para ulama. Iya. Dan ini semuanya dipandang ibadah. Iya. Dan mereka tidak ada muhabah di dalam hal ini. Tidak pandang bulu. Ali bin al-Madini ditanya tentang ayahnya. Bagaimana ayahnya dalam periwayatan hadits? Kata beliau, ayahku dhaif, lemah. Bukan karena ayahnya dia berkata apa? Oh, tidak ada masalah. Tapi dia terangkan sebab ini kaitannya dengan agama, hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ibn Abi Unaisah ditanya tentang saudaranya. Dia berkata, saudaraku kadzab, pendusta. Jangan diambil riwayat darinya. Ya. Dan ini banyak di dalam biografi para rawi. Di tengah para imam, para ulama Islam, bagaimana mereka menjelaskan tentang agama dan menjaga hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Berbicara tentang kelompok Syiah, ini adalah penjagaan terhadap umat Islam. Sebab Syiah ini adalah makar. Iya. Syiah adalah makar dan musuh untuk umat Islam. Dan makarnya bukan makar lokal, nasional. Dia adalah makar internasional. Iya. Bahu-membahu di dalam mengembangkan makar ini negeri-negeri kafir. Karena itu pemahaman mereka disebarkan dengan berbagai cara.
Dan trik-trik mereka di dalam menyebarkan pemahaman adalah hal yang hendaknya diketahui oleh kaum muslimin dan muslimat. Iya. Kita masih segar dengan kejadian Sampang. Iya. Dan ini yang hingga hari ini diangkat. Karena Majelis Ulama ingin mengeluarkan fatwa tentang kesesatan Syiah. Dan itu insyaallah taala adalah suatu hal yang hak, suatu hal yang benar. Iya. Tapi perhatikan bagaimana makar itu. Iya. Perbuatan anarkis, menganiaya, menzalimi, itu adalah hal yang diharamkan di dalam agama. Iya. Karena itu tindakan membakar, merusak, itu tidak pernah kita benarkan. Dan tidak ada dari ulama Islam yang membenarkannya. Hanya saja perlu diketahui apa sebab terjadinya kejadian itu. Ya. Sebab kaum Syiah ini, mereka punya suatu kebiasaan. Dari masa ke masa, mereka seperti itu. Apabila mereka di tempat yang kuat, mereka akan berbuat sewenang-wenang, akan menindas, membunuh. Iya. Sebab umat Islam di keyakinan kelompok Syiah adalah orang-orang kafir. Halal darahnya, perempuannya adalah halal, hartanya boleh untuk dirampas, diambil. Dan itu termaktub di buku-buku mereka yang merupakan sumber rujukan mereka. Iya. Dan mungkin kita akan bacakan sebagian dari ucapan mereka di dalam hal tersebut. Jadi pada saat mereka kuat, tidak akan ada ketenangan bagi umat Islam. Iya. Dan itulah yang terjadi di negara-negara seperti di Iran, ya, di Pakistan. Sudah lama Pakistan, ya, perbuatan kelompok Syiah. Ya. Dan ada sebagian buku menjelaskan bagaimana perbuatan mereka, ya, dan bagaimana sejarah berdarah mereka di sana. Dan yang terakhir ini adalah di Suriah. Ya. Bashar Assad ini, qatalahullah, ini adalah seorang penganut Syiah Nusairiyah. Syiah Nusairiyah. Ya. Dan ini dari cabang pemahaman agama Syiah. Ya, karena itu wajar terjadi pembantaian yang mungkin di dalam sejarah ini adalah pembantaian yang terbesar terhadap umat Islam. Karena mereka menganggap darah kaum muslimin halal. Iya. Mereka menganggap orang-orang yang dibantai itu adalah orang-orang kafir. Ini di kondisi mereka kuat. Tapi kalau di kondisi mereka lemah, ya, biasanya mereka menyuruh dengan pakaian pendekatan, dialog, iya, antara madhahib. Sudah lama seruan mereka di Mesir, yang mereka gelari at-taqrib baina sunni was syiah, ya, baina sunnah was syiah, pendekatan, mendekatkan antara sunnah dan apa? Dan syiah. Iya. Dan itu sudah berjalan. Sebelum di Mesir sudah ada sebelumnya. Iya. Dan orang-orang yang tertipu oleh Syiah ini ingin mendekatkan, ujung-ujungnya mereka semuanya sadar bahwa kelompok Syiah ini tidak ada kebaikan di belakangnya. Iya. Sebab mereka yang selalu membatalkan dan mereka yang selalu membuat kekacauan. Itu pula yang terjadi di Sampang. Siapa yang menjadi pemicu terjadinya tindakan kekerasan itu? Mereka sendiri. Iya. Sengaja memanas-manasi hati umat Islam dengan mencela pokok-pokok dan dasar agama umat. Iya. Akhirnya orang-orang awam yang tidak punya ilmu marah dengan hal tersebut. Terjadilah apa yang terjadi. Ya, dan perlu diketahui bahwa suatu hal yang sudah terkenal, ya, di kalangan orang media, sebelum kejadian Sampang meletus, berita akan terjadi kejadian sudah tersebar. Ya.
Maka makar yang seperti ini harus dipahami. Ya. Untuk apa mereka mengorbankan diri mereka sendiri? Sebagian pengikutnya dia korbankan, rumah-rumahnya dia korbankan. Ya. Nanti belakangan mereka akan gambarkan bahwa kami adalah orang-orang yang terdolimi. Iya. Dan senang mereka berada di kem-kem penampungan itu senang. Sebab itu yang mereka maksud, supaya diliput terus oleh media. Iya. Dan sekarang mereka sudah dapatkan apa yang mereka inginkan. Dilakukan wawancara untuk mereka. Mereka diberi kesempatan untuk menerangkan pemahamannya. Ya. Perhatikan. Dan perhatikan orang-orang yang membelanya. Orang-orang yang membelanya. Maka seorang muslim dan muslimah harus memahami makar dari kelompok Syiah ini. Iya. Dan tentunya untuk memahami makar ini, seorang harus paham apa Syiah tersebut, apa agama Syiah itu. Karena yang selalu digambarkan bahwa ya, para ulama Islam, ulama muslimin menzalimi kelompok Syiah. Ulama di masa ini, ya, orang-orang yang berbicara dan menjelaskan tentang kesesatan Syiah itu dipandang oleh sebagian orang sebagai orang-orang yang berlebihan. Iya. Sebagai orang-orang yang berlebihan. Karena itu, ya semua mengetahui ya bahwa sebagian dari tokoh yang membela Syiah mengatakan bahwa perbedaan antara Sunni dan Syiah itu ya adalah perbedaan madzhab, perbedaan dalam mazhab. Ya. Seperti di mazhab 4 ada perbedaan antara Hanafiyah dan Syafi'iyah, Syafi'iyah dan Hanbaliyah, Hanbaliyah dengan Malikiyah. Maka itulah perbedaan antara Syiah dan apa? Sunni, Syi'i dan Sunni. Iya. Nah ini adalah pengaburan terhadap fakta. Cukup seorang mengetahui bagaimana sikap ulama Islam terhadap kelompok Syiah, ia bisa mengetahui kebatilan ucapan-ucapan orang-orang tersebut. Iya. Dan ini ucapan-ucapan yang membela Syiah seperti ini, apalagi berasal dari orang-orang yang sangat kenal dengan Syiah. Itu bisa dipastikan orang-orang yang menjual agamanya. Orang-orang yang menipu umat Islam. Sekarang kita perhatikan bagaimana ucapan para imam. Sikap dari para ulama Islam terhadap agama Syiah ini. Iya. Saya membahasakan di agama tersendiri. Sebab Syiah ini bukan dari agama Islam. Sebagaimana yang kita akan lihat dari pernyataan-pernyataan ulama Islam menyikapi Syiah, dan sebagaimana yang saya akan bacakan sedikit dari penyimpangan kelompok Syiah karena waktu membatasi kita. Baik. Dari di tangan para hadirin sekalian ada lembaran telah kita bagikan. Ya, judulnya Sikap Ulama Islam Terhadap Agama Syiah. Ya. Dan di sini kita muat 26 orang imam dari ulama yang wafat tahun 62 Hijriah hingga wafat pada tahun 728 Hijriah. Iya. Dan ini pilihan-pilihan. Kalau mau dikumpul semuanya, tentunya sangat banyak sekali dari ucapan-ucapan para ulama kita yang berbicara tentang Syiah. Di antaranya adalah Alqamah bin Qais An-Nakhai, salah seorang pemuka ulama tabi'in dari murid senior Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Iya. Beliau berkata sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam As-Sunnah. Kata beliau, laqad qalat hadhihi asy-syi'atu fi Ali radhiyallahu anhu kama qalatin nasara fi Isa bin Maryam. Sungguhnya kaum Syiah ini telah berlaku ekstrim terhadap Ali radhiyallahu anhu sebagaimana kaum Nasara berlaku ekstrim terhadap Isa bin Maryam. Iya. Dan ini pandangan Alqamah radhiyallahu taala anhu. Sebab Abdullah bin Saba, iya, yang memunculkan ajaran Syiah ini, seorang Yahudi pura-pura masuk Islam. Orang Yahudi pura-pura masuk Islam. Dan ini tentang Abdullah bin Saba, kalau disebut namanya, ya, sebagian orang Syiah menggunakan taqiyah.
Ya. Mereka katakan Abdullah bin Sabah itu sosok fiktif, rekayasa ahli sunnah saja. Rekayasa apa? Ahli sunnah. Ya. Dan ini kedustaan kelompok Syiah, sebab mereka sebagaimana penuturan Imam Syafi'i nanti, mereka adalah orang yang paling gemar berdusta memang. Ya. Kenapa diyakinkan kedustaan mereka? Sebab di buku-buku Syiah sendiri mereka akui Abdullah bin Sabah. Maka malah mereka cerita tentang sejarah Abdullah bin Sabah dalam belasan bahkan puluhan rujukan mereka sendiri yang merupakan sumber buku-buku mereka. Iya. Baik. Jadi ini ucapan Imam Al-Qamah Ibn Qais An-Nakhai rahimahullahu taala. Iya. Dan yang kedua, Imam Amr bin Syarahil Asy-Sya'bi Al-Kufi. Ya, dan beliau ini mempunyai banyak ucapan tegas terhadap kelompok Syiah. Iya. Di antaranya beliau berkata, "Ma ra'aitu qauman ahmaqa min asy-Syiah." Saya tidak pernah melihat suatu kaum yang lebih dungu dari kaum Syiah. Iya. Yang lebih dungu daripada kaum Syiah. Karena mereka tidak memiliki akal. Ya. Pada banyak keyakinan mereka itu hanya diyakini oleh orang-orang yang tidak memiliki akal. Iya. Karena itu dikatakan oleh beliau bahwa kelompok Syiah ini apa? Kata beliau, saya tidak pernah melihat suatu kaum yang lebih dungu daripada kaum Syiah. Iya. Dan beliau juga berkata, "Nadartu fi hadhihi al-ahwa wa kallamtu ahlaha, falam ara qauman aqalla uqulan min al-khasyabiyyah." Saya melihat kepada pemikiran-pemikiran sesat ini dan saya berbicara dengan penganutnya. Saya tidak melihat ada suatu kaum yang akalnya lebih pendek dari kaum Syiah al-Khasyabiyyah. Iya, ini satu sekte dari kelompok Syiah. Nah, kemudian di sini ada ucapan dari Imam Talha bin Musarrif. Beliau berkata, "Ar-Rafidhah la tunkah nisa'uhum wa la tu'kal daba'ihuhum li'annahum ahlu riddah." Kaum Syiah Rafidhah tidak boleh dinikahi kaum perempuan mereka dan tidak boleh memakan daging-daging sembelihan mereka karena mereka adalah orang yang murtad. Iya. Seorang muslim hanya boleh menikah dengan muslimah saja. Iya. Dan juga diperbolehkan menikah dengan ahlul kitab. Adapun ahlul syirik, orang-orang murtad, tidak boleh sama sekali. Demikian pula sembelihan, seorang muslim boleh memakan sembelihan saudaranya sama muslim. Dan boleh dia memakan sembelihan ahlul kitab kalau disembelih dengan cara ahlul kitab, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran. Adapun kaum musyrikin, orang-orang yang murtad, tidak boleh dimakan sembelihannya. Ini mana ucapan Talha bin Musarrif, bahwa beliau memandang bahwa kelompok Syiah ini adalah kelompok yang murtad, keluar dari agama. Iya, keluar dari agama. Yang keempat, Imam Abu Hanifah. Iya, beliau berkata, "Al-jama'atu an tufaddila Abu Bakr wa Umar wa Aliyan wa Uthman wa la tantakis ahadan min ashabi Rasulillah." Kata beliau, jamaah adalah berarti engkau mengutamakan Abu Bakar, Umar, Ali dan Uthman, dan jangan engkau mencelah seorang pun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan dimaklumi bahwa kelompok Syiah mengkafirkan seluruh sahabat kecuali beberapa orang. Di sebagian riwayat mereka 3 orang, di sebagian riwayat mereka 7 orang. Yang paling banyaknya mereka berkecualikan 7 orang. Yang lainnya adalah murtad. Iya. Dan terhadap Abu Bakar dan Umar, celaan mereka lebih besar lagi. Kemudian di antara para imam yang menjelaskan tentang keadaan kelompok Syiah adalah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Baik, saya peringkas saya baca dan saya pilih. Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi menyebutkan bahwa beliau mendengar Sufyan ditanya tentang seorang lelaki pencela Abu Bakar dan Umar. Sufyan menjawab, "Kafirun billahil azim." Iya. Dia ini adalah seorang yang kafir kepada Allah yang Maha Agung.
Perhatikan. Orang tersebut bertanya lagi, bolehkah kami mensolatinya? Sufyan menjawab, la wala karama. Tidak. Tidak ada kemuliaan baginya. Maksudnya tidak boleh sama sekali disolati. Iya. Maka beliau ditanya lagi. Ya, ketika dikatakan tidak boleh disolati, maka orang ini berkata, la ilaha illallah. Ya, kalau begitu bagaimana kami berbuat terhadap jenazahnya? Maka Sufyan ats-Tsauri berkata, la tamassuhu bi aydikum, irfa'uhu bil khashab hatta tuwaruhu fi qabri. Jangan kalian menyentuhnya dengan tangan-tangan kalian. Dan angkatlah jenazah itu dengan kayu hingga kalian menutup kuburnya. Dilarang oleh Sufyan menyentuh jenazahnya. Ya, begitu sampai kubur, dikuburkan, kemudian ditutup kuburannya agar supaya tidak jasadnya tidak memberikan pengaruh yang jelek terhadap manusia yang hidup. Iya. Tapi yang disebutkan oleh Sufyan ats-Tsauri di sini, ini ketentuan fikih yang indah di dalam syariat. Iya. Andai kata ada orang kafir yang meninggal, tidak ada dari kalangan mereka yang menguburkannya, maka dikuburkan agar supaya iya, jasadnya tidak mengganggu orang lain. Iya. Ada pun orang-orang Syiah tidak ada mereka berpikir seperti ini terhadap kaum muslimin. Kalau mereka membunuh, menumpahkan darah, melanggar kehormatan, setelah mati dibiarkan saja begitu saja. Iya. Sebab umat Islam itu dianggap lebih jelek, lebih hina daripada babi, daripada kera oleh kelompok Syiah. Dan itu termaktub di buku-buku mereka. Imam Malik rahimahullahu taala beliau berkata, iya, alladhi yashtumu ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam laysa lahum sahmun atau qala nasibun fil Islam. Orang yang mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah memiliki saham atau bagian apapun dari keislaman. Iya. Salah seorang Imam Malik yang bernama Ashyab ibn Abdul Aziz menyebutkan bahwa Imam Malik ditanya tentang Syiah Rafidhah. Maka Imam Malik menjawab, la tukallimhum wa la tarwi anhum fa innahum yakdzibun. Jangan kalian berbicara dengan mereka dan jangan kalian meriwayatkan hadis dari mereka. Sesungguhnya mereka itu sering berdusta. Sesungguhnya mereka sering berdusta. Iya. Baik. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Battah dalam Al-Ibana Al-Kubra. Nah, kemudian Imam Abu Yusuf, murid Abu Hanifah. Iya. Beliau berkata, la usalli khalfa jahmiyin wala rafidiyyin wala qadariyin. Saya tidak mengerjakan salat di belakang seorang Jahmi, pengikut Jahmiyah, di belakang seorang Rafidi, pengikut paham Syiah Rafidhah, dan di belakang seorang Qadari, penganut pemahaman Qadariyah. Ya, Jahmiyah itu adalah kelompok yang dikafirkan oleh kebanyakan ulama Islam. Bahkan dikafirkan menurut kesepakatan ulama Islam. Iya. Imam Al-Lalakai menyebutkan 500 nama lebih dari para a'immah yang mengkafirkan kelompok Jahmiyah. Iya. Itu yang dibahasakan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam Nuniyah beliau, laqad taqallada kufrahum 20 fi 50 fi ashrin min al-khashrim laqad taqallada kufrahum 50 fi ashrin min al-ulama'i fil buldani wal Lalakai wal imam haka anhum bal qad haka qablahu at-Tabarani. Sungguh telah bersepakat dalam mengkafirkan kelompok Jahmiyah 50 kali 10 dari para ulama di berbagai negeri. Itu 500 orang. Hal ini dinukil oleh Imam Al-Lalakai Al-Imam, dan sebelumnya telah dinukil oleh At-Tabarani dalam kitabnya As-Sunnah. Iya. Kelompok Qadariyah itu dua macam. Ada Qadariyah ekstrim dan ada Qadariyah pertengahan, tidak terlalu ekstrim. Qadariyah ekstrim yang dimaksud di sini, tidak boleh sholat di belakangnya. Sebab mereka Qadariyah ekstrim ini memang dikafirkan oleh para sahabat. Karena itu Ibnu Umar bersumpah, andai kata orang-orang Qadariyah ini berinfak emas sebanyak gunung Uhud, tidak akan diterima infaknya sampai mereka beriman kepada takdir. Iya. Dan perhatikan ya bagaimana kelompok Syiah Rafidhah digandengkan oleh Abu Yusuf, tidak boleh sholat di belakangnya. Iya. Dan ulama Islam memahami bahwa tidak boleh sholat di belakang seorang itu hanya satu sebab saja,
karena dia kafir. Apakah kafir karena murtad atau kafir karena bid'ah yang dia lakukan? Iya. Baik. Kemudian dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i beliau berkata, "Lam ara ahadan min ashabil ahwa akdzaba fid da'wa wa la ashhada biz-zuri min ar-Rafidhah." Kata Imam Syafi'i, saya tidak pernah melihat seorang pun dari penganut hawa nafsu yang lebih dusta dalam pengakuan, lebih banyak bersaksi palsu melebihi kaum Rafidhah. Iya. Ini Imam Syafi'i rahimahullah. Orang yang sangat mengenal kelompok Syiah. Ya, dan kadang subhanallah kelompok Syiah berdusta terhadap Imam Syafi'i. Dikatakan bahwa Imam Syafi'i juga ingin menjadi Syiah Rafidhah. Ya. Jadi kedustaan yang seperti ini biasanya hanya mereka berikan kepada orang-orang yang tidak paham bahasa Arab. Ya, jadi bacakan bait syair Imam Syafi'i, "Lau kana rafdan hubbu ahli baitin falyashhad thaqalani anni rafidhi." Imam Syafi'i pernah berkata dalam sebuah syair, andai kata Syiah Rafidhah itu cinta ahlul bait, maka hendaknya jin dan manusia mempersaksikan bahwa saya juga cinta kepada ahlul bait. Iya. Mereka katakan, "Oh, ini Imam Syafi'i cinta ahlul bait, berarti dia juga orang Syiah Rafidhah." Na'udzubillah. Padahal maksud dari ucapan Imam Syafi'i, orang-orang Syiah Rafidhah ini pendusta, mengaku cinta kepada ahlul bait tapi tidak ada buktinya. Tidak ada buktinya. Karena itu beliau katakan, kalau terbukti memang mereka cinta kepada ahlul bait, persaksikan bahwa saya juga Syiah Rafidhah. Tapi tidak ada bukti sama sekali. Malah yang terjadi seperti yang beliau utarakan di sini. Beliau tidak pernah melihat seorang pun dari penganut hawa nafsu yang lebih berdusta dalam pengakuan, lebih banyak bersaksi palsu melebihi kaum Syiah Rafidhah. Iya. Kemudian di sini ada ucapan dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Iya. Beliau ditanya tentang seorang lelaki yang mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ma urahu 'alal Islam." Saya tidak memandang bahwa dia berada di atas agama Islam. Iya. Dan beliau ditanya tentang pencela Abu Bakar, Umar dan Aisyah. Maka beliau menjawab, saya tidak memandang mereka di atas agama Islam. Nah, dan kelompok Syiah Rafidhah, iya, celaan mereka yang terbanyak adalah kepada Abu Bakar, Umar dan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Abu Bakar dan Umar mereka sebut sebagai dua tagut. Iya, disebut sebagai najis, pemimpin kesesatan. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha mereka sebut dengan banyak sifat, naudzubillah. Iya. Mereka sebut pezina dan selainnya. Dan ini cukup kekafiran yang sangat nyata. Abu Bakar dan Umar keutamaannya dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits mutawatir, dipersaksikan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam Al-Qur'an diterangkan keutamaan mereka berdua. Maka siapa yang mencela Abu Bakar dan Umar, iya, radhiyallahu anhuma, maka ini dianggap keluar dari Islam. Demikian pula kalau dia mencela Aisyah, ini dianggap oleh para ulama lebih berat. Karena menuduh Aisyah berzina itu adalah tuduhan kaum munafikin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensucikan Aisyah dari tuduhan itu. Pensuciannya dalam 10 ayat Al-Qur'an turun mensucikan Aisyah radhiyallahu taala anha di surah An-Nur. Iya. Maka siapa yang menuduh Aisyah dengan tuduhan tersebut, itu artinya dia mendustakan Al-Qur'anul Karim, mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan memang kelompok Syiah ini, iya, adalah suatu kelompok yang sangat lancang sekali, sangat berani berdusta atas nama Allah dan Rasulnya, bahkan berani menantang Allah dan Rasulnya. Iya. Karena itu ada satu buku bagus, dan ini sebenarnya 3 tulisan ya yang sudah keluar, masih ada tulisan yang keempat. Ya, judulnya Kaum Syiah Menentang Allah. Iya. Terinspirasi dari sebuah buku ini ditulis oleh ulama kita di abad ke-13. Beliau terangkan ayat-ayat Al-Qur'an yang ditentang oleh kelompok Syiah.
ditentang oleh kelompok Syiah. Iya. Allah menjelaskan tentang keutamaan para sahabat dalam Al-Quran. Ya. Dan di kalangan orang Syiah, para sahabat adalah manusia yang murtad, orang yang paling kafir, dan selainnya dari sifat-sifat mereka. Nah, yang disebutkan oleh kelompok Syiah, qatalahumullah. Baik. Kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullah, ya, beliau berkata, "Ma ubali shallaitu khalfal Jahmi wal Rafidi am shallaitu khalfal Yahudi wan Nasara." Saya tidak peduli, baik saya melaksanakan salat di belakang Jahmi, pengikut Jahmiyah, atau di belakang Rafidah, maupun saya mengerjakan salat di belakang orang-orang Yahudi dan Nasara. Ketidakbolehannya sama saya. Iya. Kata beliau, la yusallamu alaihim, tidak boleh memberi salam kepada mereka. Wala yu'adun, tidak boleh menjenguk orang sakit mereka. Wala yunakahun, tidak boleh menikahi mereka. Wala yushhadun, tidak boleh dimintai persaksian. Wala tu'kal dabaihuhum, dan sembelihan mereka tidak boleh dimakan. Nah, ini ucapan Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, menunjukkan bahwa Yahudi, Rafidah, salat di belakang mereka itu sama halnya dengan salat di belakang orang Jahmiyah, Rafidah. Salat di belakang mereka sama halnya dengan salat di belakang orang Yahudi dan Nasara. Sebab mereka semuanya menurut Imam Al-Bukhari adalah kaum yang sudah keluar dari lingkaran keislaman. Iya. Baik. Masih ada ucapan para a'immah yang lainnya. Kita sebutkan tentang sikap mereka terhadap kaum Syiah. Ini sebagian dari sikap ulama Islam terhadap kelompok Syiah Rafidah. Mereka uraikan dengan lantang sebagai nasihat bagi umat. Jangan sampai umat ini jatuh dan mengikuti kelompok Syiah ini. Iya. Dan kalau misalnya di hari-hari ini ada sebagian orang dianggap tokoh, ya, menganggap dirinya punya kedudukan di tengah umat Islam, lalu dia membela kelompok Syiah, memuji kelompok Syiah, maka di depan kita para imam Islam yang sebenarnya orang-orang yang telah dikenal kejujuran dan keikhlasannya di dalam memperbaiki umat, semuanya mencela kelompok Syiah, tidak ada yang memujinya. Iya. Dan telah kita dengarkan bagaimana mereka menganggap bahwa kelompok Syiah ini tidak terhitung daripada umat Islam. Iya. Kemudian hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, ya, perlu diketahui bahwa ya, kelompok Syiah Rafidah di hari-hari ini semakin gencar di dalam menanamkan makarnya. Dan ini harus disadari oleh setiap muslim dan muslimah yang punya kecemburuan terhadap agamanya, punya rahmat terhadap umatnya. Iya. Kita diserang dari arah yang kadang seorang tidak menyadarinya. Iya. Betapa banyak dari masyarakat Indonesia yang sekarang belajar di Iran sana, belajar di Qum. Iya. Dan betapa banyak dari perguruan-perguruan tinggi yang telah dimasuki oleh pemikiran-pemikiran Syiah. Iya. Karena memang mereka mendekati orang-orang yang semisal dengan mereka. Iya. Tatkala ada orang-orang yang gemar menyimpang pemikirannya, menganut pemikiran-pemikiran yang aneh, ya. Karena memang dasarnya bukan belajar di tengah umat Islam, bukan belajar dari ulama Islam, belajarnya di barat sana, ya, di Eropa, di negeri-negeri kafir, belajar Islam di negeri kafir, ya. Karena memang pemikiran sudah menyimpan, ketemu dengan orang Syiah, ya, maka penyimpangan saling kuat menguatkan. Karena itu dikatakan dari dahulu oleh orang Arab, at-tuyuru ala ashkaliha taqa'u. Burung-burung itu
dia hanya bergaul dengan burung yang sejenis dengan dia saja. Ya. Tidak ada burung elang yang bergaul dengan burung nuri. Ya. Kalau ada burung yang hinggap, burung gagap, semuanya adalah burung gagap, nggak ada yang lainnya. Ya. Demikianlah keberadaan kelompok-kelompok yang menyimpang ini. Orang-orang yang berpemikiran menyimpang. Jadi mudah dikala diberikan masukan, diajak kepada pemikirannya yang menyimpang, mudah sekali mereka pindah agama, pindah keyakinan. Iya, pindah keyakinan. Karena itu suatu hari dikatakan kepada Imam Malik rahimahullah, datang kepada beliau seorang dari pengikut hawa nafsu, penganut bid'ah. Dia berkata, wahai Malik, saya ingin mendebat kamu. Iya. Kata Imam Malik, kalau kamu kalahkan, apa kewajiban saya? Engkau harus mengikuti saya. Baik, kata Imam Malik, kalau ada lagi yang mendebat kita berdua, lalu kita berdua kalah, apa yang kita lakukan? Kata orang ini, kita ikuti dia. Iya. Kata Imam Malik, kalau begitu silahkan kamu pergi. Iya. Kamu adalah orang yang ragu dalam agamamu. Silahkan kamu pergi cari agamamu sendiri. Adapun saya yakin di atas agama saya. Tidak perlu saya pindah-pindah agama. Iya. Maka itulah keberadaan seorang yang kokoh di atas keislaman. Iya. Berbeda dengan orang yang mengenal hawa nafsu, jatuh di dalam penyimpangan, pasti senang pindah-pindah di dalam pemikiran. Sebab pijakannya memang tidak dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka baca Al-Quran bukan mengagungkan Al-Quran, hanya dia baca untuk membela hawa nafsunya. Dia ambil dari mutasyabihannya untuk membela kesesatan mereka. Kalau dia pakai dari hadis, maka hadis yang dia pakai hanyalah untuk menyudutkan saya. Sebagaimana kelompok Syiah, kalau mereka baca dari hadis-hadis ahli sunnah, mereka hanya ambil hadis-hadis yang terdapat di dalamnya bukti bahwa para sahabat membenci ahlul bait. Ya. Dan tidak ada di dalam hadis-hadis tersebut bukti-bukti tersebut. Hanya saja pemahaman mereka, pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang ya, tidak lurus sehingga mereka memahami dengan pemahaman yang keliru terhadap hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan penilaian yang salah terhadap para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Keyakinan kelompok Syiah adalah keyakinan yang mengandung banyak kekufuran. Satu saja dari keyakinannya, dari pokok keyakinan mereka itu sudah dianggap kafir, keluar dari Islam oleh para ulama. Apalagi keyakinan mereka puluhan berkaitan dengan apa? Pokok-pokok agama mereka, dan itu dianggap kekafiran di dalam hukum agama Islam. Iya. Baik. Kita juga sudah bagikan lembaran yang berjudul Ulama Syiah bercerita tentang agama mereka. Iya. Dan ini tulisan adalah menguraikan bukti kesesatan agama Syiah dari sumber rujukan mereka sendiri. Iya. Jadi kita biarkan kaum Syiah bercerita tentang agamanya sendiri. Iya. Sebab apa yang diterangkan semuanya dari rujukan mereka, dari buku-buku mereka, dari buku mereka sendiri. Di dalam buku-buku itu mereka uraikan bagaimana agama mereka. Ya. Karena itu orang yang tidak memahami, tidak pernah membaca buku-buku Syiah secara langsung, maka ini biasanya tertipu oleh orang-orang Syiah. Nah, contoh misalnya kita lihat buku yang sering dipakai oleh orang-orang Syiah di Indonesia ini. Karena di Indonesia mereka merasa dirinya lemah, maka caranya menipu, melakukan pendekatan. Di antara buku yang sering mereka pakai, buku Quraisy Shihab. Judulnya Sunni Syiah bergandengan tangan. Mungkinkah? Ya. Lihat saja buku ini. Pembelaan terhadap Syiah. Ya. Dia berikan udzur untuk kelompok Syiah. Tapi coba periksa daftar rujukan pustakanya. Ya. Tidak ada satupun dari buku yang dia pakai rujukan asli dari buku kaum Syiah. Dia hanya pakai buku-buku guru-gurunya di Mesir saja. Orang-orang Mesir sudah dikenal dari dulu, tokoh-tokoh yang menyuruh pendekatan Sunni Syiah. Tidak berhasil sampai sekarang dan banyak dari mereka menyesal.
Itu yang dipakai oleh Quraisy. Kalau dia ingin adil di dalam menilai, ya, mendudukkan antara Sunni dan Syiah, sampaikan buku-buku ahli sunnah dari sumber dasarnya. Itu pun buku ahli sunnah, dia tidak ambil dari rujukan pokok ulama ahli sunnah. Iya. Buku-buku ulama ahli sunnah dikenal. Semuanya lengkap. Dan buku-buku Syiah juga dikenal. Semuanya ada. Ya. Tidak perlu membeli sekarang. Mereka sudah pasang buku-buku mereka di internet. Dalam bentuk scanan, bukan ketikan ulang. Ya. Dan kalau ingin membeli buku-buku mereka, banyak dijual. Ya. Dijual di sana, di Syam, di Beirut. Ya. Tempat-tempat kelompok Syiah banyak dijual buku-buku mereka. Dijual di Pakistan. Kalau ingin dapatkan. Ya. Ini buku-buku yang sudah dalam versi bahasa Arab. Sebab mereka punya 2 buku. Ada penulis-penulis mereka menulis dengan bahasa Arab. Ada penulis-penulis mereka menulis dengan bahasa Persia. Iya. Menulis dengan bahasa Persia. Jadi kadang sebagian orang Syiah berkata bahwa agama kami kalau diambil dari buku dengan bahasa Arab, dia katakan oh itu ya bukan rujukan asli sebab asal kami dengan bahasa Persia. Ya sudah tahu bahwa asal bahasa Persia bukan dari bahasa Arab, itu sudah menunjukkan beda dengan umat Islam. Umat Islam rujukan asalnya dalam bahasa apa? Bahasa Arab, tapi mereka orang-orang ajam, bikin pemikiran sendiri. Nah, baik. Jadi itu gambaran bagaimana cara mereka mengaburkan tentang pemahaman Syiah ini. Ya, dikaburkan. Dan sederhana masalahnya. Sekarang ambil buku-buku Syiah. Ya. Baca buku-buku ahli sunnah. Ya. Kemudian periksa, cocokkan. Baru tampak jelas Syiah itu apa. Ya. Bukti dari ucapan mereka sendiri. Kalau ingin dilihat kepada ceramah-ceramah mereka dari tokoh-tokoh mereka di masa sekarang, ya, yang sudah tersebar dalam bentuk video maupun kaset, itu menunjukkan bahwa keyakinan inilah yang tersebar di tengah mereka. Ya. Bagaimana mereka mencela terang-terangan Abu Bakar, Umar, bagaimana mereka mengucapkan secara terang-terangan keyakinan-keyakinan mereka yang termaktub di dalam buku-buku mereka. Ini menunjukkan bahwa keyakinan inilah yang mereka selalu ajarkan. Tetapi kalau dia berada di tengah umat Islam, ya, apalagi di Indonesia ini, ya, kadang mereka memakai taqiyah, pendekatan, ya, memakai pendekatan, ya. Dan inilah yang mereka lakukan untuk mengaburkan keyakinan sesat mereka. Maka umat Islam harus memahami dan menyadari, ya, bahwa yang terkandung di dalam kelompok Syiah ini adalah hal yang membahayakan. Nah, kemudian juga di sini saya menyuruh kepada semua pihak bahwa ancaman dari kelompok Syiah ini bukan ancaman yang sederhana. Iya. Sekarang negeri-negeri yang sedang bergejolak di Timur Tengah itu tidak lepas dari campur tangan orang-orang Syiah Rafidhah. Iya. Di Bahrain tatkala terjadi demonstrasi, iya, perlu diketahui bahwa tidak ada seorang pun yang melakukan demo itu dari kalangan ahli sunnah. Semuanya dari orang Syiah. Iya. Di Yaman juga Syiah. Di Mesir ada campur tangan dari Syiah Rafidhah. Iya. Apalagi di Suriah. Memang mereka orang-orang Syiah Nusairiyah. Iya. Maka harus diambil pelajaran oleh umat Islam. Iya. Orang-orang Syiah ini kalau dibiarkan berkembang, iya, dengan keyakinan mereka bahwa darah kaum muslimin adalah halal, harta mereka adalah halal, kita dipandang lebih hina daripada anjing, daripada babi, daripada kera. Ya. Kalau duduk depan mungkin salaman, bersalam, senyum, masya Allah, tapi dalam hatinya dasar babi, ya, anjing. Itu ada di dalam buku-buku mereka. Iya, di dalam buku-buku mereka. Nah, kalau ini dibiarkan di tengah umat Islam berkembang dan berkembang, maka ini adalah masalah keamanan besar, ancaman terhadap keamanan di negeri kita sendiri. Iya. Karena itu harus diwaspadai. Harus diwaspadai, ya, tentang kelompok Syiah ini. Ya, dan dimaklumi sekarang ini kesesatan apapun itu bisa disebarkan. Ya. Ingin pakai media apapun boleh saja bagi siapa yang punya duit. Dia pakai media apa saja boleh dia sebarkan kesesatannya untuk mendukungnya. Ya, maka harus ada kesadaran dari kita sendiri. Ya, bagaimana para ulama Islam itu,
Orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang mengenal tentang Syiah ini menjelaskan tentang kesesatannya. Tulisan-tulisan yang menjelaskan tentang kesesatan Syiah, selebaran-selebaran yang bisa menerangkan dan memberikan peringatan tentang bahaya Syiah, sebarkan. Dan itu adalah bentuk dari nasihat kepada umat. Iya, agar supaya umat mengambil pelajaran dan berhati-hati terhadap kelompok Syiah ini. Nah, baik, waktu membatasi kita ya. Sebab hari ini ternyata qadarullah masyafa'al. Ya, saya terlambat datang karena kondisi Jakarta yang dimaklumi bersama. Ya, baik. Mudah-mudahan apa yang saya terangkan, walaupun secara ringkas, ini bisa bermanfaat untuk seluruh hadirin. Ya, dan sebenarnya banyak sisi perkara yang perlu diterangkan. Ya, sebab kelompok Syiah ini ketika menjelaskan tentang keadaan mereka, ada beberapa titik penekanan yang perlu diingat. Yang pertama, kita harus tahu dulu kesesatan mereka, ya, kekafiran mereka di sudut pandang ulama Islam. Dan juga harus kita ketahui kesesatan mereka dari buku-buku mereka sendiri. Kemudian setelah itu juga perlu kita ketahui makar-makar kelompok Syiah dan sejarah berdarah yang mereka telah turaikan di dalam perjalanan kehidupan manusia ini. Semenjak dahulu, semenjak munculnya kelompok Syiah ini hingga hari ini. Iya. Terdapat di dalamnya pelajaran mengungkap makar-makar mereka dan mengungkap bagaimana cara mereka menyebarkan kejelekannya di tengah umat Islam. Iya, dan ini semuanya sekali lagi perlu upaya bersama dari kita semua untuk menanggulanginya. Harus ada kesadaran. Iya, jangan dianggap ini tugas ustadz saja. Iya, tapi setiap orang punya kemampuan untuk menerangkan, menyebarkan. Sebab kelompok Syiah ini kesesatannya jauh lebih terang dari matahari yang terbit di siang bolong. Iya. Coba tanya kepada seorang muslim, ada enggak seorang muslim yang mengatakan Al-Quran itu kurang? Ya, Syiah sendiri, saya sebutkan ya, di pemahaman mereka tentang Al-Quran, iya, di poin ke-6, sikap kaum Syiah terhadap Al-Quran, ya, saya nukilkan bagaimana riwayat Al-Qulini, ya, di Usulul Kafi. Al-Qulini, dibaca Al-Qulini ya, demikian didabat di dalam Al-Ansab karya Sam'ani. Walaupun sebagian orang-orang Syiah mengharokatinya dengan Al-Qulaini, tapi kalau di penyebutan tentang nasab-nasab negara itu dibaca Al-Qulini. Demikian didabat. Jadi disebutkan bahwa mereka punya mushaf Fatimah namanya, sama seperti Al-Quran kalian ini. Ya. Dan mushaf mereka ini 3 kali lipat daripada Al-Quran kita. Ya. Kemudian di riwayat itu bersumpah lagi, dinisbatkan kepada Imam Ahlul Bait, dia bersumpah, demi Allah di dalamnya tidak ada satu huruf pun dari Al-Quran kalian. Jadi mushaf mereka 3 kali, mushaf kita itu pun isi mushaf mereka tidak ada satu huruf pun di dalam Al-Quran kita. Iya. Dan umat Islam meyakini orang yang mengingkari satu huruf pun dari Al-Quran itu dianggap kafir, keluar dari Islam. Apalagi ini mengingkari Al-Quran sedemikian rupa. Di sebagian riwayat mereka Al-Quran itu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad jumlah ayatnya 17.000 ayat. Ya, 17.000 ayat. Baik. Dan ini diantara keyakinan mereka. Jadi banyak dari keyakinan mereka kalau diterangkan kepada umat, orang-orang awam pun akan mengenal bahwa ini adalah kesesatan yang nyata. Ada di buku-buku dasar mereka. Ini bukunya Usulul Kafi Al-Qulaini. Itu sama kalau di tengah kita seperti Sahih Al-Bukhari. Iya. Itu Sahih Al-Bukhari mereka. Rujukan di bidang hadits mereka. Buku Al-Qulaini ini Usulul Kafi. Iya. Terbagi menjadi 3, dicetak dalam 1 jilid, tapi ada 3 bagian. Ada Usulul Kafinya, ada Furu'ul Kafinya, ada Rawdatul Kafi. Iya. Ini rujukan dasar mereka, sama dengan Sahih Bukhari kita. Rujukan yang paling dipercaya oleh orang-orang Syiah. Ya, itu ucapan-ucapan muncul dari situ. Imam Syiah itu mengetahui yang gaib. Ya, kata mereka. Imam Syiah itu mengetahui kapan mereka mati. Dan Imam Syiah tidak akan mati kecuali kalau mereka sendiri menginginkan mati. Masya Allah, lebih hebat daripada apa? Nabi, malaikat. Ya. Karena itu tidak ada akalnya orang-orang ini. Kalau ada guntur bunyi,
Oh, itu suara Ali bin Abi Thalib. Iya. Ada petir macam-macam ucapan mereka. Iya. Kekufuran-kekufuran yang Fir'aun saja tidak sekafir itu dalam masalah rububiyah. Iya. Dalam masalah rububiyah. Iblis saja masih mengetahui Allah sebagai Rabbnya. Iblis. Adapun orang-orang Syiah Rafidhah ini, Ali bin Abi Thalib itu punya kekhususan dalam rububiyah. Bisa menurunkan hujan, suaranya guntur. Ya. Nah, makanya harus dipahami dari agama Syiah ini. Diterangkan kepada orang umum, hal-hal yang jelas seperti ini akan terang. Tapi yang menjadi masalah kita umat Islam kurang waspada terhadap hal-hal yang seperti ini. Maka harus ada kesadaran dari kita semua. Iya, harus ada kesadaran dari kita semua bagaimana kita menanggulangi ya, kesesatan kelompok Syiah ini dan mengajak umat Islam untuk berwaspada dari kelompok Syiah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dan menjaga kita semua di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.